Syiah atau tasayyuh secara etimologis ialah suatu kelompok atau golongan yang berkumpul untuk satu masalah yang mempunyai pandangan sama atau pengikut pembela seseorang. Jamak Syiah, dan kata Syiah juga berlaku untuk tunggal dan jamak, baik laki-laki maupun perempuan. Al-Farizu Zabadi di dalam Al-Kamus sebagaimana dikutip oleh Musawi dalam kata Asyiah mengatakan Syiatur rajul adalah para pengikut dan pembela seseorang, dan dalam konteks tertentu berarti kelompok. Namun secara umum kata ini digunakan dalam pengertian setiap orang yang setia kepada ahli dan ahlul baitnya, sehingga menjadi julukan khusus bagi mereka. Esposito mengatakan bahwa istilah Syiah berarti pengikut, partai, kelompok, rekanan, atau penyokong. Penamaan Syiah sebagai partai dalam hal ini partainya Ali bin Abi Thalib juga digunakan dalam The Encyclopedia of Religion. Dapat dinyatakan bahwa secara kebahasaan Syiah berarti sekelompok pengikut dan pendukung yang setia serta siap membela yang diikuti. Selanjutnya, istilah ini dalam perkembangan selanjutnya di dunia Islam dilekatkan khusus pada kelompok mengikuti Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait serta siap membelanya. Hal ini antara lain dikemukakan oleh Ihsan Ilahi Sohir yang menyatakan bahwa pada kurun awal Islam kata Syiah tidak dipakai selain dari makna aslinya, dan ia hanya dipakai untuk mengidentitaskan golongan-golongan politik dan kelompok-kelompok yang saling bertentangan paham dan pendapat dalam masalah yang menyangkut hukum dan para penguasa. Baru ketika terjadi pertentangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, para pengikut dan pendukung Ali disebut Syiah Ali. Secara khusus, W. Montgomery Watt menggunakan istilah proto-Syiah untuk menunjuk pada pengertian Syiah pada masa sebelum bulan Januari saat kematian Imam ke-11 Syiah. Dalam definisi Asy'aristani dinyatakan bahwa Syiah adalah khusus dikenakan kepada pengikut Ali dengan sebuah keyakinan bahwa imamah adalah hak Ali dan keturunannya, baik secara penunjukan atau pendelegasian. Pendapat Asy'aristani tentang inti ajaran Syiah ini merupakan penguat dari pendapat Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, sebagaimana dikutip oleh Imam Muhammad Abu Zahrah bahwa sesungguhnya masalah imamah bukan bagian dari kemaslahatan umum yang dapat diserahkan kepada pendapat umat untuk menentukan siapa yang akan memegangnya. Imamah merupakan sendi agama dan prinsip Islam. Seseorang nabi tidak boleh melalaikan dan menyerahkan kepada umat, tetapi wajib menentukan imam untuk mereka. Sedangkan imam itu sendiri bersifat maksum atau terpelihara dari dosa-dosa besar maupun kecil. Dari pengertian kebahasaan dan terminologis dapat dinyatakan secara singkat bahwa Syiah adalah sekelompok yang mengikuti, mendukung, dan membela Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya dengan keyakinan bahwa masalah imamah adalah milik Ali dan keturunannya. Bagaimana proses terbentuknya kelompok Syiah ini akan dikemukakan oleh bagian berikut. Syiah adalah kenyataan sejarah umat Islam yang terus bergulir. Lebih dari 1000 tahun Syiah mengalami perjalanan sejarah tidak serta-merta hadir di panggung perdebatan dan konflik sosial seperti saat ini. Sepanjang sejarah itu, konflik Syiah selalu ada dalam dimensi-dimensi waktu yang berbeda dengan segala pernik persoalan. Dalam mengungkap sejarah itu, para sejarawan dari kalangan Sunni dan Syiah saling melancarkan argumen-argumen yang berbeda dalam menjelaskan sejarah perkembangan Syiah. Masing-masing memberikan klaim bahwa pendapat adalah otentik dan rasional, atau dalam kata lain masing-masing mengaku benar. Kata Syiah menurut bahasa adalah pendukung atau pembela. Syiah Ali adalah pendukung atau pembela Ali. Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah. Pada zaman Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam belum dikenal. Kalau pada waktu pemilihan Khalifah ketiga adalah yang mendukung Ali,
Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa dengan terangkatnya Abu Bakar As-Siddiq, ada sebagian kelompok yang merasakan bahwa hak kekuasaan Ali bin Abi Thalib telah terampas. Sejarah mengungkapkan bahwa pada waktu itu umat Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok Ansor yang mencalonkan Sa'ad ibn Ubadah, golongan Muhajirin mencalonkan Abu Bakar, dan Bani Hasyim mencalonkan Ali bin Abi Thalib. Ini dapat dikatakan cikal bakal tumbuhnya golongan Syiah kalau dikembalikan pada penempatan istilah Syiah di atas golongan atau faksi yang menginginkan Ali dan keturunannya menjadi khalifah. Maka peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah adalah awal dari kelahiran Syiah yang sekaligus menjadi awal kekalahan mereka. Sistem pemilihan khalifah pada saat itu dan kondisi sosiologis yang benar-benar tidak menguntungkan pihak Ali, di mana pemilihan itu didasarkan pada sistem lama, yaitu mengikuti budaya patriarchal state yang memperhatikan masalah umur dan kelebihan-kelebihan individu yang dimiliki. Di samping itu, para pendukung Ali bin Abi Thalib yang mayoritas berasal dari Arab Selatan banyak yang menyeberang ke pihak Abu Bakar karena terjadi perpecahan di dalamnya. Namun secara khusus, kaum Syiah berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dan menantu Nabi Muhammad dan kepala keluarga Ahlul Bait, adalah penerus kekhalifahan setelah Nabi Muhammad wafat, yang berbeda dengan khalifah lainnya yang diakui oleh Sunni. Menurut mereka, keyakinan Syiah, Ali berkedudukan sebagai khalifah dan imam melalui wasiat Nabi Muhammad. Perbedaan antara pengikut Ahlul Bait dan Ahlus Sunnah menjadikan perbedaan pandangan tajam antara Syiah dan Sunni. Dalam penafsiran Al-Quran, hadis mengenai sahabat dan hal-hal lainnya, sebagai contoh, perawi hadis dari Muslim Syiah berpusat pada perawi dari Ahlul Bait, sementara yang lainnya seperti Abu Hurairah tidak dipergunakan. Tanpa memperhatikan perbedaan tentang khalifah, Syiah mengakui otoritas Imam Syiah atau juga dikenal dengan Khalifah Ilahi. Sebagai pemegang otoritas agama, walaupun sekte-sekte dalam Syiah berbeda dalam siapa pengganti para imam dan imam saat ini, versi lain mengatakan bahwa golongan Syiah muncul pada saat pemerintahan Utsman bin Affan dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini juga disebut dengan zaman pertama kalinya terjadi perang saudara, dan sekaligus zaman ini juga disebut dengan sebagai zaman baru dalam sejarah perkembangan Syiah. Setelah Ali wafat, terjadilah pertarungan berebut kekuasaan antara pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, yang jika dilihat dari segi lokasi pendukung merupakan pertarungan antara penduduk Irak dengan penduduk Syria. Orang-orang Kufah menuntut agar jabatan keimanan tetap dipegang oleh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mereka merealisasikan tuntutannya dengan mengangkat Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah. Peristiwa pengangkatan Hasan sebagai khalifah ini yang menjadi awal doktrin politik Syiah setelah Husain wafat di padang Karbala. Kelompok Syiah terpecah menjadi 2 sekte. Penyebabnya ialah karena Husain tidak meninggalkan putra yang telah dewasa. Maka timbul pertanyaan, apakah putra yang belum dewasa berhak atau sah untuk menduduki jabatan imam? Golongan pertama mengatakan sah karena keadaan darurat. Golongan kedua mengatakan tidak sah. Oleh karena itu, mereka mencari putra Ali yang lain yang telah dewasa, walaupun dalam diri orang itu tidak mengalir darah Nabi. Karena itu mereka menemukan putra Ali yang lain, yaitu Muhammad Ali Hanafiyah, yang lahir dari seorang perempuan dari kalangan Bani Hanafiyah. Golongan ini dinamakan Kaisaniyah. Dari kedua golongan ini terjadi perjalanan sejarah berkembang menjadi beberapa sekte dan syariah, dan Syiah terpecah menjadi Syiah Imamiyah dan Al-Khaliyah dan Al-Zaidiyah. Perbedaan pendapat di kalangan para alim mengenai mazhab Syiah merupakan sesuatu yang sangat wajar, dan fakta sejarah perpecahan di dalam Islam yang memang mulai mencolok pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentum yang paling kuat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah Perang Siffin. Ajaran-ajaran aliran Syiah, yakni memiliki 5 pokok ajaran pikiran utama yang harus dianut oleh para pengikutnya.
Di antaranya yaitu at-tauhid. Kaum Syiah juga meyakini bahwa Allah itu esa, tempat bergantung semua makhluk, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan juga tidak serupa dengan makhluk yang ada di bumi ini. Namun menurut mereka Allah memiliki dua sifat, yaitu as-subutiyah yang merupakan sifat yang harus dan tetap ada pada Allah. Sifat ini mencakup alim, mengetahui, qadir, berkuasa, hidup, berkehendak, mudrik atau cerdik atau berakal, qadim, azali, baqo, dan mutakalimin dan sidik. Sedangkan sifat kedua yang dimiliki Allah yaitu as-salbiyah yang merupakan sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat ini meliputi antara tersusun dari beberapa bagian, berjisim, bisa dilihat, bertempat, bersekutu, berhajat kepada sesuatu, dan merupakan tambahan dari zat yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu al-adl. Kaum Syiah memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki sifat maha adil. Allah tidak pernah melakukan perbuatan zalim ataupun perbuatan buruk yang lainnya. Allah tidak melakukan sesuatu kecuali atas dasar kemaslahatan dan kebaikan umat Islam atau umat manusia. Menurut kaum Syiah, semua perbuatan yang dilakukan Allah pasti ada tujuan dan maksud tertentu yang akan dicapai, sehingga segala perbuatan yang dilakukan Allah adalah baik. Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan Tuhan yaitu Tuhan selalu melakukan perbuatan yang baik dan tidak melakukan apa yang buruk. Tuhan juga tidak meninggalkan sesuatu yang wajib dikerjakannya. Yang ketiga itu an-nubuwah. Kepercayaan kaum Syiah terhadap keberadaan Nabi juga tidak berbeda halnya dengan kaum muslimin yang lain. Menurut mereka, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat Islam. Rasul-Rasul itu memberikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan amal soleh dan memberikan kabar siksa ataupun ancaman bagi mereka yang durhaka dan mengingkari Allah. Dalam hal kenabian, Syiah berpendapat bahwa jumlah Nabi dan Rasul seluruhnya itu 124. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad yang merupakan Nabi paling utama dari seluruh Nabi yang ada. Istri-istri Nabi adalah orang yang suci dari segala keburukan. Para Nabi terpelihara dari segala bentuk kesalehan, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal, dan kalam Allah adalah hadis makhluk dikarenakan kalam tersusun atas huruf-huruf dan suara yang terdengar. Sedangkan Allah berkata tidak dengan huruf dan suara. Yang keempat yaitu al-imamah. Bagi kaum Syiah, imamah berarti kepemimpinan dalam urusan agama sekaligus dalam dunia. Ia merupakan pengganti Rasul dalam memelihara syariat, melakukan hudud, hukuman terhadap pelanggaran Allah, dan mewujudkan kebaikan serta ketentraman umat. Bagi kaum Syiah, yang berhak menjadi pemimpin umat hanyalah seorang imam, dan menganggap kepemimpinan selain imam adalah pemimpin yang ilegal. Karena itu pemerintah Islam sejak wafatnya Rasul adalah pemerintah yang tidak sah. Di samping itu imam dianggap maksum, terpelihara dari dosa, sehingga imam tidak berdosa serta perintah. Larangan tindakan maupun perbuatannya tidak boleh diganggu-gugat ataupun dikritik. Khalifah adalah suatu kepentingan agama, bukan hanya kelayakan politik semata. Lembaga keimanan adalah suatu rukun agama fundamental yang sama pentingnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa adanya seorang imam, bukan saja dunia akan hancur, bahkan dunia ini tidak pernah ada imam. Apakah dia zahir atau dia tersembunyi adalah seorang hujat wakil Tuhan di bumi ini. Sejak zaman Adam sampai hari kiamat harus selalu ada seorang imam. Jika tidak ada imam, maka tidak ada penyembahan kepada Tuhan di bumi. Sebab cara penyembahan kepada Tuhan haruslah belajar dari imam. Hanya dengan perantara seorang imam sajalah maka Tuhan dapat dikenal. Inilah yang mereka maksud bahwa tanpa kehadiran seorang imam di bumi, maka dunia akan hancur. Mereka berpendapat pula bahwa imam adalah orang yang maksum, suci dari dosa. Penganut Syiah berpaham bahwa konsep imamah meliputi 3 aspek, yaitu pemberi petunjuk, pemimpin umat, dan pengganti kedudukan Nabi dalam menyampaikan ajaran Islam. Al-Ma'had secara harfiah, Al-Ma'had yaitu tempat kembali. Yang dimaksud di sini adalah akhirat. Kaum Syiah percaya
percaya sepenuhnya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Menurut keyakinan mereka, manusia kelak akan dibangkitkan jasadnya secara keseluruhannya, akan dikembalikan ke asalnya, baik daging, tulang maupun ruhnya. Dan pada hari kiamat itu pula manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia di hadapan Allah. Pada saat itu juga Tuhan akan memberikan pahala bagi orang yang beramal soleh dan menyiksa orang-orang yang telah berbuat maksiat.